Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya, nama saya Sakil Kita Takwid sebagai pemateri kedua dan sekaligus moderator. Di sini ada teman saya, Muhammad Rasin Al-Fasa sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang dampak perang dingin yang akan dijelaskan pertama oleh Rasid. Pada Rasid dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasid dan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dampak perang dingin terhadap sistem politik dan ekonomi internasional. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu dampak perang dingin terhadap sistem politik internasional. Nah, setelah Perang Dunia Kedua usai, negara-negara yang baru merdeka pada umumnya mereka merekonstruksi sistem politik mereka itu dari awal, karena kan udah hancur dari habis peperangan. Nah, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh negara-negara adikuasa seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk menanamkan ideologi mereka ke dalam sistem politik negara tersebut, sehingga negara-negara yang baru merdeka itu tuh gampang buat dimasukin, karena kan mereka juga butuh bantuan kan. Nah, Amerika dan Uni Soviet ini juga memberikan bantuan asalkan mereka nih, negara-negara yang baru merdeka ini mau untuk mengikuti ideologi mereka. Lalu pada masa perang dingin, dunia dibagi menjadi dua, yaitu blok barat dan blok timur. Nah, pemisahan ini yang kayak yang paling terlihat itu tuh pada saat pembangunan tembok Berlin. Nah, itu tuh udah kelihatan itu kalau dunia tuh udah dibagi menjadi dua, yaitu blok barat dan blok timur. Blok barat diisi oleh Amerika yang memiliki ideologi demokrasi liberal, sedangkan yang blok timur diisi oleh ideologi Uni Soviet yang memiliki ideologi komunis. Lalu Amerika Serikat. Nah, setelah itu Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini kan menganut ideologi demokrasi liberal. Nah, cara Amerika Serikat ini memperluas wilayah kekuasaannya adalah dengan sistem kreditur atau membantu negara-negara yang sedang membutuhkan. Lalu berbeda dengan Uni Soviet yang menganut sistem komunisme. Nah, itu tuh karena dua paham itu tuh bertabrakan, jadinya tuh mereka sering berada di dalam peperangan kebangsaan antara suatu negara. Nah, contoh peperangan yang paling dasar itu kayak perang Korea. Kan perang Korea itu kan dibagi menjadi dua kelompokan, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, Korea Selatan ini kan memegang demokrasi liberalnya si Amerika, sedangkan Korea Utara memegang sistemnya Uni Soviet, yaitu komunis. Nah, itu tuh secara tidak langsung menyebabkan perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, walaupun tidak perang nyata gitu, cuman dia tuh perang antara ideologi aja. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang dampak perang dingin terhadap ekonomi global. Nah, kan pada masa perang dingin negara-negara itu kan banyak yang dipengaruhi kan. Nah, lalu negara-negara Eropa khususnya Jerman Barat dan Jerman Timur itu mengalami permasalahan ekonomi, dan permasalahan ekonomi yang paling terlihat pada masa itu yaitu kesenjangan ekonomi. Nah, di saat yang bersamaan
muncullah negara yang disebut dengan negara superpower atau yang memiliki kekuatan dalam memegang perekonomian. Nah, negara-negara tersebut salah satunya yaitu Amerika. Nah, Amerika bisa disebut dengan negara superpower karena dia tuh menerapkan 3 kebijakan. Kebijakannya antara lain Mutual Security Act atau MSA, lalu the 4-point program for the economic development in Asia, dan yang terakhir Marshall Plan. Nah, MSA ini itu merupakan undang-undang Amerika Serikat tahun 1951 yang berisi tentang memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada negara-negara sekutu guna melawan pengaruh Uni Soviet di era Perang Dingin. Contohnya seperti yang tadi saya katakan, yaitu pada Perang Korea. Lalu yang kedua, the 4-point program for the economic development in Asia. Itu merupakan program bantuan Amerika Serikat pada tahun 1949 yang fokus pada transfer teknologi keahlian dan bantuan teknis untuk meningkatkan pembangkitan ekonomi negara-negara berkembang khususnya di Asia. Contohnya yaitu pengiriman ahli pertanian Amerika Serikat ke India untuk meningkatkan produksi pangan. Dan yang terakhir, Marshall Plan. Marshall Plan merupakan bantuan ekonomi besar-besaran dari Amerika Serikat untuk membangun kembali Eropa Barat sehingga Perang Dunia Kedua dan mencegah pengaruh komunisme di benua Eropa. Contohnya yaitu bantuan dana dan barang ke Jerman Barat untuk perbaikan infrastruktur dan industri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Rasid karena telah menjelaskan mengenai dampak perang dingin bagi ekonomi dan juga politik global. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai dampak perang dingin bagi Indonesia. Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, banyak negara yang baru lahir, termasuk Indonesia, yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam bidang politik dan juga bidang ekonomi. Kehidupan politik pada saat itu masih belum stabil karena masih banyak adanya tarik-menarik kepentingan antara kelompok nasionalis, agamis, dan juga komunis yang berusaha mempengaruhi arah perjalanan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kondisi tersebut pula yang dimanfaatkan oleh negara-negara yang terlibat persaingan dalam perang dingin. Berikut penjelasan mengenai dampak perang dingin bagi Indonesia. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak perang dingin bagi Indonesia berdasarkan bidangnya. Yang pertama ada bidang politik. Dalam bidang politik, perang dingin membuat Indonesia sering dipengaruhi oleh 2 kekuatan besar. Nah, pada saat itu tuh Indonesia jadi sering dipengaruhi oleh perang dingin itu sendiri, yaitu dari Amerika Serikat dari blok barat dan Uni Soviet dan juga Tiongkok dari blok timur. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak perang dingin bagi Indonesia yang dapat dilihat berdasarkan bidangnya. Yang pertama ada bidang politik. Dalam bidang politik, perang dingin membuat Indonesia sering dipengaruhi oleh 2 kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dari blok barat dan Uni Soviet sekaligus Tiongkok dari blok timur. Pada awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1950-an, Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif yaitu netral, di mana pada saat itu Indonesia tidak memihak pada sisi timur ataupun sisi barat. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi Indonesia dalam mendirikan gerakan non-blok atau GNB. Namun pada tahun 1960-an di bawah pimpinan Soekarno, Indonesia semakin tegas dengan blok timur dikarenakan Soekarno pada saat itu sering menjalin kerjasama dengan USSR yaitu Uni Soviet dan Tiongkok. Tetapi setelah peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965, pemerintahan Orde Baru Soeharto justru lebih mendekat ke blok barat untuk meminta bantuan politik, ekonomi maupun militer. Selanjutnya pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, arah kebijakan Indonesia ikut berubah karena pengaruh dari perang dingin. Pada masa Soekarno, Indonesia banyak menerima bantuan dari blok timur. Contohnya sendiri dapat dilihat dari bantuan pembangunan Stadion Gelora Bung Karno.
setelah Orde Baru pada tahun 1966, Indonesia berbalik arah dengan menjalin kerjasama dengan blok barat seperti negara Amerika maupun Jepang. Kemudian Indonesia mulai bergantung pada pinjaman lembaga internasional seperti IMF, yaitu International Monetary Fund, dan juga Bank Dunia. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia yang awalnya lebih dekat dengan sisi timur pun berbalik arah dengan menjadi lebih dekat kepada sisi barat. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada bidang sosial budaya. Bidang ketiga yaitu hubungan internasional kita skip karena menurut saya bidang hubungan internasional dan bidang politik tadi itu masih bersangkutan. Pada bidang sosial budaya, Perang Dingin memunculkan perpecahan dalam negeri karena masuknya ideologi komunis dari blok timur. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya bentrok kelompok pro dan juga anti komunis. Puncaknya terjadi pada peristiwa G30 SPKI 1965. Setelah Orde Baru terjadi, semua hal yang berhubungan dengan komunis pun mulai dilarang keras seperti kelompok, buku, ataupun hal-hal yang sedikit saja berhubungan dengan komunis itu dilarang keras. Sebaliknya, budaya barat semakin banyak masuk ke Indonesia, misalnya melalui musik dan film. Kenapa hal tersebut terjadi? Kenapa budaya barat itu lebih mudah masuk dibandingkan ideologi komunis tadi? Karena komunisme itu dilarang karena adanya trauma terhadap peristiwa G30 SPKI 1965 yang telah disebutkan sebelumnya. Ini tuh biar trauma akan peristiwa tersebut itu lebih berkurang. Sebaliknya, setelah berakhirnya Orde Baru membuka kebebasan berekspresi dan informasi, di mana hal tersebut membuka jalan bagi globalisasi dan juga era reformasi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Di sini saya membuka sesi tanya jawab, dan pertanyaannya tadi sudah ditanyakan ya, dari Muiz, dari Kelita, dari Faisal, dari Saskia, dan dari Suceno. Yang pertama akan saya jawab, yaitu dari Muiz. Menurut Anda, jelaskan satu dampak positif dari perang dingin yang seringkali terabaikan. Satu dampak positif dari perang dingin yang seringkali terabaikan adalah perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang luar angkasa dan komunikasi. Persaingan antara blok barat Amerika Serikat dan sekutunya dengan blok timur Uni Soviet dan sekutunya memicu perubahan ilmu teknologi. Dampak jangka panjang dari Leviathan ini adalah lahirnya teknologi yang kini seringkali digunakan secara luas seperti satelit, komunikasi, sistem GPS, hingga kemajuan komputer. Dengan kata lain, meskipun perang dingin dipenuhi ketegangan politik dan militer, persaingan itu secara tidak langsung mempercepat inovasi yang kini bermanfaat bagi kehidupan masyarakat global. Terima kasih. Akan menjawab pertanyaan dari saudari Keza. Pertanyaannya, bagaimana peran negara non seperti Indonesia dalam menjaga perdamaian selama perang dingin? Nah, peran negara non blok seperti Indonesia sangat penting untuk menjaga perdamaian di dalam perang dingin. Karena negara-negara non blok itu merupakan negara yang netral. Jadinya mereka sudah berpihak sama siapapun. Jadi peran Indonesia dan negara-negara non-blok adalah sebagai penyeimbang di tengah ketegangan perang dingin dengan menawarkan alternatif jalan damai, solidaritas, dan ketentraman. Pertanyaan dari saudara Faisal. Pertanyaannya, bagaimana perang dingin memicu perlombaan intelek antara Amerika Serikat dan Uni Soviet? Perang dingin memicu perlombaan antariksa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet karena keduanya ingin menunjukkan superioritas teknologi dan juga militer. Uni Soviet, contohnya itu Uni Soviet pas waktu itu lebih dulu menunjukkan Sputnik 1 pada tahun 1957, satelit pertama di dunia yang mengirim manusia pertama ke luar angkasa, Yuri Gagarin pada tahun 1961. Keberhasilan ini membuat dunia terkesan bahwa komunisme lebih maju secara teknologi. Tidak tahu bahwa Amerika Serikat pun mempercepat program luar angkasanya melalui NASA. Puncaknya adalah keberhasilan dari Amerika Serikat mendaratkan manusia pertama di bulan, yaitu Neil Armstrong pada tahun 1969 lewat misi Apollo 11 yang menjadi simbol kemenangan blok barat dalam persaingan teknologi dan kritis global. Selain emergensi tersebut, perlombaan ini juga berkaitan dengan kepentingan militer. Namun dampak positifnya adalah lahirnya berbagai inovasi teknologi yang bermanfaat hingga kini seperti satelit, komunikasi GPS, dan komputer atau modem yang telah saya jelaskan pada pertanyaan nomor 1 sebelumnya. Baik, apakah saudara Faisal puas?
Selanjutnya pertanyaan nomor 4 akan dijawab pada saudara Rasid. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Kia. Kia, Iya. pertanyaannya, bagaimana perbedaan sikap Presiden Soekarno dan Soeharto terhadap perang dingin? Sikap Presiden Soekarno pada saat perang dingin yaitu Soekarno ini menentang ideologi dari blok barat karena Presiden Soekarno ini kan udah punya kerjasama antara blok timur atau Uni Soviet. Jadinya tuh mereka udah nggak percaya lagi sama blok barat. Kayaknya Presiden Soekarno ini udah dipengaruhi oleh blok timur lah. Nah, sedangkan Presiden Soeharto ini justru sebaliknya udah percaya lagi bersama blok timur karena peristiwa G30 SPKI. Apakah saudari Kia puas? Baiklah, pertanyaan nomor 5 akan dijawab oleh saya juga. Pertanyaannya dari Nabil Suseno. Pertanyaannya, apakah pembagian dunia menjadi dua blok justru menciptakan stabilitas anomali terbesar perang dingin atau malah memperbesar Potensi konflik. Nah, jawabannya itu antara ya atau tidak. Kenapa? Karena perang dingin ini tuh juga ada kesepakatan gitu antara Uni Soviet dan Amerika untuk tidak memulai perang karena mereka sadar kalau mereka perang maka dua-duanya hancur. Lalu, tapi perang dingin ini juga bisa memicu konflik yang lebih besar. Main pramugari. Nah, karena perang tersebut terlangsung antara AS dan Uni Soviet, tapi lewat proxy war atau perang tidak langsung di negara lain bukan di negara mereka. Jadi itu bisa menghancurkan berbagai negara itu. Awas jangan mau beri buku. Oke, apakah sudah dilepas? Enggak puas. Puas. Baik, dengan terjawabnya 5 pertanyaan tersebut, kami akhiri sesi presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.